إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادة علي بعلي وصول وفروئهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا نقرأ سورة الفاتحة بنية الشفاء والدواء إلى روح الجسد المختار الحنفي ووصول غفور وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرع لنا أفضل الشرائع والأحكام. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على آلائه العظام ونعمه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، وعلى آله وأصحابه والأئمة الأعلام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. الإكراه بأن يكره على إخراج الصلاة عن وقتها فيؤذر في ذلك إذا توفرت شروط الإكراه. Kita masih membahas terkait bab al-ikrah, ya, yaitu dipaksa atau terpaksa. Al-ikrah. Pertemuan lalu sudah dibahas terkait kisah-kisah yang berkaitan dengan orang-orang yang dipaksa untuk keluar dari agama Islam atau dipaksa murtad. Ya, pertemuan lalu kita bahas ada Masyitah, kemudian ada juga keluarga Ali Yasir. Nah, di pertemuan kali ini kita bahas juga sekelompok kaum muslimun. Saya sebutkan muslim sekalipun belum di zaman Nabi, dia di zaman setelah Nabi Isa. Tapi ya ajaran para nabi sebagaimana terminologi yang dijelaskan oleh Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah. Beliau mengatakan bahwa semua para nabi itu membawa ajaran Islam. Semua para nabi membawa ajaran Islam. Tidak ada yang berbeda. Masalah usulnya sama semua.
Nah, kisah ini terkenal dengan Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj. Di situ kisah juga gimana sekelompok masyarakat muslim dipaksa murtad, tapi semuanya memilih mempertahankan agamanya sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Saya baca di satu kitab yang terkenal di kalangan para ulama, kitab sejarah berjudul Al-Kamil Fit Tarikh, atau nama lainnya Tarikh Ibnul Athir. Ya, di situ dijelaskan kisah Ashabul Ukhdud sangat lengkap. Nah, kitab ini ditulis oleh ulama bernama Izzuddin Ibnul Athir. Saya perlu terangkan karena ada 3 ulama bernama Ibnul Athir, ya. 3 ulama bernama Ibnul Athir dan hidup sezaman. Jadi Ibnul Athir ini ada saudara 3 orang, saudara kandung. Kesemuanya itu adalah ulama. Ya, dalam kitab At-Turath itu diterangkan, dibedakan mereka dengan gelar. Ada yang pertama namanya Majduddin, lakopnya itu ya, julukannya Majduddin. Ini yang paling kakak ini, yang paling kakak. Beliau ini terkenal sebagai ahli tarikh dan juga ahli hadis. Di antara karya beliau di bidang ilmu hadis itu adalah An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Kemudian karya beliau lainnya Al-Mukhtar min Manaqibil Akhyar. Ya. Kitab ini baru dicetak nih. Dulu bentuk manuskrip, tapi sekarang alhamdulillah sudah dicetak menjadi kitab tentang biografi para sufi. Itu karya daripada Ibnu Athir, Majduddin. Ini yang paling kakak. Nama aslinya atau nama beliau itu Al-Mubarak, ya, bin Muhammad bin Abdul Karim. Lahir 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Mereka ini asli orang Syam, tapi akhir hayat bermukim di Irak, wafat di Mosul. Al-Athir julukan, ya, julukan dari kakek beliau yang pejabat. Al-Athir artinya orang yang berpengaruh terhadap pemerintahan di zaman itu, di masa Ad-Daulah Az-Zankiyah. Maka diberikan gelar lakop dengan sebutan Ibnul Athir. Itu orang yang berpengaruh di dalam pemerintahan. Ini yang masyhur nih, terkenal. Punya adik beliau bernama Izzuddin, ya, Izzuddin, namanya Ali bin Muhammad ibn Abdul Karim. Kalau adiknya ini lebih pakar di bidang sejarah. Yang tadi saya sebutkan kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh, itu adiknya yang nulis, ya, Izzuddin Ali bin Muhammad bin Abdul Karim. Beliau lahir tahun 555 Hijriah, wafat 630 Hijriah. Memiliki adik yang paling bungsu di antara 3 ulama ini, yaitu diberikan lakop Diyauddin, ya, cahaya agama. Kalau yang kakaknya tadi Izzuddin, kemuliaan agama Islam. Adiknya cahaya agama Islam. Kakaknya keagungan agama Islam, Majdu. Majdu artinya keagungan. Majduddin, keagungan agama Islam. Adiknya ini dijuluki juga Ibnul Athir Al-Katib, ahli sastra. Ya. Dia pakar di bidang sastra. Menulis kitab berjudul Kifayatut Thalib fi Naqdi Kalami Syairi wal Katib.
Ini kelahiran tahun 558. Wafat pada tahun 637 Hijriah. Namanya adalah Nasrullah bin Muhammad bin Abdul Karim. Semua ini disebut Ibnul Athir di dalam kitab-kitab Turath. Ya, cuma membedakan gelar dan nama, dan saudara kandung dan menjadi ulama yang sangat populer di kalangan ulama ketika membahas tentang sejarah. Itu kitab Al-Kamil Fit Tarikh itu, atau Tarikh Ibn Athir. Juga dalam kitab hadis, ya, pembahasan ilmu hadis, ilmu Gharibil Hadis, An-Nihaya fi Gharibil Hadis, itu kitab yang populer di kalangan para ulama hadis. Al-Kamil terkenal di kalangan para ulama ahli sejarah. Kemudian Kifayatut Thalib terkenal di kalangan para ulama ahli sastra Arab. Itu perlu kita kenali, ya, karena banyak ulama juga yang namanya mirip. Tuh, Imam Syatibi juga ada banyak, Suhrawardi juga ada beberapa orang, dan seterusnya. Itu saya ada buat catatan khusus terkait ulama-ulama yang memiliki nama yang sama, karena ini memang kadang-kadang menjadi problem, salah membahas, ya. Misalnya bilang Imam Busiri adalah ahli hadis nih, ada enggak? Imam Busiri ada yang ahli hadis, ada yang bukan ahli hadis tapi ahli syair, yang mengarang burdah. Kalau disebut Imam Busiri yang ahli hadis, itu orangnya berbeda. Ya, berbeda. Walaupun secara tulisan di dalam kitab-kitab Turath itu disebut dengan Al-Imam Al-Busiri. Dan ini banyak sekali ulama yang mirip nama-namanya itu. Saya baca di kitabnya beliau tentang kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang yang ada di parit. Ya, mereka dibakar hidup-hidup di dalam parit tersebut. Jadi sebelum kita bahas Ashabul Ukhdud, ini peristiwanya terjadi di Najran, di Yaman. Najran ini disebutkan oleh Ibnul Athir, kanu ya'buduna al-awthan. Sebelum datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh pengikut Nabi Isa, mereka itu adalah komunitas masyarakat yang menganut paham menyembah patung-patung berhala. Orang-orang musyrikun. Riwayat kedua, mereka adalah penganut paham Yahudi. Riwayat ketiga menggabungkan dua riwayat. Ya, Yahudi waktu itu dan sampai kini juga ada firqah-firqahnya yang memang menyembah kepada patung-patung, sehingga disebut musyrikun, ya. Lam yakunil ladzina min ahlil kitabi wal musyrikina. Digandengkan dengan orang musyrik, ahli kitab dan orang-orang musyrik. Itu disebut orang kafir. Kenapa digandengkan? Karena ada firqah mereka itu menyembah berhala, ya. Sudah diselewengkan ajaran asli agamanya dari nabi-nabi terdahulu. Yang menarik, Najran ini sebelum masuknya Islam itu ada seorang dai namanya Femion namanya. Femion kata Ibnu Athir. Femion ini Ibnu Athir terangkan di situ, inna rajulan min baqaya ahli din Isa. Beliau adalah seorang yang sisa-sisa orang-orang yang meneruskan ajaran agama Nabi Isa. Jadi hidupnya ini setelah wafatnya Nabi Isa, ya. Dan ini orang soleh kata Ibnu Athir. Femion ini orang soleh. Kana rajulan solehan, mujtahidan, zahidan, fid dunya, mujaba da'wah, wa kana sa'ihan la ya'rifu garyah illa kharaja minha ila gairiha, wa kana la ya'kulu illa min kasbi yadih, wa kana ya'malu at-tin. Nah, itu keterangan dari Ibnu Athir. Ibnu Athir mengatakan Femion ini adalah orang-orang yang melaksanakan atau menyebarkan agama yang dibawa oleh Nabi Isa, dalam tanda kutip yang masih asli, ya.
masih original. Dan beliau adalah rajulan solehan, seorang laki-laki yang soleh, mujtahidan, bersungguh-sungguh di dalam ibadah, ya, mujtahidan, zahidan fid dunya, orang yang sangat zuhud terhadap dunia, mujabad dakwah, ya, mustajab doanya, mujabad dakwah. Wa kana sa'ihan la ya'rifu bi qaryatin illa kharaja minha ila ghairiha. Dan beliau adalah seorang pengembara, nomadem, tidak menetap di satu tempat, suka berpindah-pindah tempat, ya, menetap sementara pindah lagi, sementara pindah lagi. Wa kana la ya'kulu illa min kasbi yadihi. Dan beliau itu memakan sesuatu hasil dari kerjanya, dari tangannya sendiri, hasil kerja sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Athir, nah, wa kana ya'malu tin. Beliau menafkahi diri beliau dengan membuat apa? Tanah liat jadi, ya, apa namanya? Tempat minum itu. Kendi. Ya, atin itu kan tanah liat. Kana ya'malu atin, artinya beliau membuat kendi dari tanah liat itu, tempat-tempat minum itu, kemudian dijual, dari hasil itulah beliau menafkahi hidup beliau. Jadi satu ketika beliau ini pindah ke Syam. Nah, di sini Syam kan besar tuh. Palestina juga Syam. Libanon juga Syam. Suriah juga Syam. Jordania juga Syam. Maka keyakinan kami, ya, beliau dari Palestina kalau zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang ini Palestina. Jadi ini seorang wali min auliyaillah, asal Palestina. Ya. Sampai di Syam, entah apa di Suriah atau di Libanon, beliau tinggal sementara di situ. Amalan beliau itu solat biasa, kana yusolli bin nahar ilal masa. Solatnya itu dari siang sampai sore. Ya, solat. Kemudian ada seorang bernama Soleh yang tinggal di Syam. Dia melihat wajah daripada Femiun itu, Femiun ya namanya, langsung hatinya tertarik. Ini wajah orang-orang yang baik, yang soleh. Tuh. Nabi katakan dalam hadis, kadang-kadang orang-orang ahlun nur itu tanpa berkata-kata, cukup melihat wajah mereka, orang langsung berubah menjadi baik. Tuh. Ala unabbiukum bi khiyarikum. Nabi katakan dalam hadis, mau aku kabarkan pada kalian orang terbaik di antara kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Qala Nabi khiyarukumul ladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang terbaik di antara kalian jika dilihat wajah mereka langsung ingat Allah. Nah, ini seperti ini ciri-cirinya. Ya. Dia lihat nih soleh ini, lihat wajahnya Femiun itu langsung tertarik. Ketika dia saksikan mungkin ingin berkenalan, Femiumnya lagi sholat, lihat ada tinninun, ada ular besar datang. Ya, tinninun itu kalau bahasa leksikal kamus itu ular naga. Bahasa Arabnya tinninun. Nah, di dalam kitab Al-Kamil itu sebut ularnya tinninun. Ya, ular naga besar mau menghampiri, mendekati Femiun. Ketika mau mendekati, Femiun lagi sholat, dia doa minta agar ular itu mati. Saat itu juga mati itu ular. Ini disaksikan oleh Soleh. Soleh menyaksikan. Di saat itu Soleh menyaksikan, dari jarak jauh dia berteriak, ada ular. Dia tidak tahu bahwa ular itu sudah mati. Hanya dengan doa lagi. Dalam sholat dia doa agar ular itu mati. Nah, tapi kalau kita, Nabi suruh bunuh. Sebenarnya doa kita juga gak mustajab. Iya. Uqtulul aswadain fi sholah al-hayyata wal agrab. Bunuhlah dua hitam di dalam solat, kata Rasul, yaitu ular dan kalajengking. Nabi gak suruh doa.
Ya, kalau beliau doa saja, nggak perlu bunuh, doa mati. Subhanallah, habis sholat, ini Soleh minta ingin jadi murid. Singkat cerita, pengen jadi murid. Baik, diterima jadi murid. Jalanlah dua-dua nih, melakukan perjalanan. Sampai di satu tempat, ada seorang, dia punya anak buta, anak masih kecil. Riwayat masih bayi, anak itu buta. Dalam riwayat yang lain, ya sudah usia 4 mungkin atau 5 tahun. Anak itu buta, dibawa oleh sang ayah, minta kepada Fimyun itu untuk mendoakan agar matanya itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia doa sembuh. Saat itu juga bisa melihat. Maka sang ayah bertanya, "Kamu ini bawa ajaran agama apa? Kok begitu luar biasa? Sekali doa diijabah oleh Tuhan." Dia mengatakan, "Saya membawa ajaran agama Nabi Isa alaihissalam." Masuklah Islam. Jalan lagi mereka. Sampai di satu wilayah, ternyata ketemu sekelompok orang jahat. Ditawanlah Fimyun dengan Soleh tadi. Kemudian dijual menjadi budak. Sampai akhirnya dibeli oleh orang Najran. Dibawa ke Najran. Soleh juga dibeli oleh orang Najran. Ketika dibeli oleh orang Najran, Fimyun ini tuannya orang kaya di Najran. Kemudian disediakan dia rumah sendiri. Tiba waktu malam, tanpa lampu, sang tuan melihat rumahnya Fimyun itu bercahaya tanpa ada lampu. Maka dia mendekati rumah itu, dia saksikan Fimyun ini sedang sholat. Tentu dengan cara sholat syariat mereka, ya, saya tidak tahu caranya bagaimana, tapi bahasanya di situ kana yusolli, kana yusolli, beliau sholat. Takjub dia sholat bercahaya. Habis sholat, sang tuan mengatakan, "Kau bawa ajaran agama apa ya? Saya melihat cahaya ini rumah yang tidak ada lampu jadi bercahaya. Itu apa tadi?" Dikatakan itu sholat. "Saya bawa ajarannya Nabi Isa." Akhirnya sang tuan, kalau gitu saya merdekakan kamu. Saya ingin jadi muridmu, mengikuti ajaran agama. Masuk lagi Islam. Berita tersebar bahwa beliau ini bisa menyembuhkan orang sakit dengan doa. Maka mulailah orang-orang Najran datang satu persatu, didoakan sembuh. Punya keluhan sakit ini didoakan sembuh. Kemudian orangnya memang akhlaknya sangat baik, ya. Tertariklah ini masyarakat yang ada di Najran. Najran masuk wilayah Yaman, ya. Kalau Saudi ibu kotanya Riyadh. Riyadh itu zaman dulu Yamamah, tuh tempat nabi palsu tuh. Ya, Musailim al-Kadzab, Bani Hanifah itu Yamamah. Yamamah zaman sekarang namanya Riyadh. Nama tempatnya. Itu menurut Dr. Thawki, ya, dalam kitab Atlas Hadis Nabawi. Akhirnya satu negara itu, anggaplah negara atau satu kota itu semuanya Islam di tangan satu orang. Saya dapat catatan, ya, catatan itu yang mengislamkan Bangladesh dulu itu satu orang dari Yaman saja, satu orang. Dia mampu mengislamkan satu negara, satu orang. Kalau kita di sini kan istilahnya wali songo, kalau di Jawa. Ini Fimyun hanya satu orang, dia mampu mengislamkan Najran. Sedangkan Najran ini mereka penyembah berhala. Akhirnya masuk Islam lah mereka. Nah, inilah awal mula keislaman orang-orang Najran, dan jumlahnya kurang lebih ada 12.000 yang masuk Islam. Wih, pahalanya berapa, ya? Nabi katakan, "Kau berikan petunjuk li'an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am." Rasul katakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, wahai, ketika mau mengirim ke Khaybar, kalau kau berikan petunjuk satu orang masuk Islam atau dapat hidayah, itu lebih baik daripada unta merah satu orang. Unta merah itu, kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim yang lahir 631 Hijriah,
Beliau mengatakan kendaraan paling mewah di zaman itu. Sekarang cari mobil yang paling mewah itu kalah, khairun berarti kalah. Ya, satu orang dapat petunjuk lebih baik daripada kendaraan yang paling mewah. Nah ini dia masukkan mereka Islam, fir riwayah 12.000 orang. Wa fir riwayah 20.000 orang. Hanya beliau sendiri. Dari sinilah nanti terhubung dengan kisah yang disebut apa namanya? Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj. Dan kisah ini tawatur ya, mutawatir. Kalau antum baca di dalam tafsir Al-Qur'an ya, bisa baca tuh tafsir Tobari, tafsir Ibn Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ar-Razi, tafsir Baydawi ya. Itu setelah menjelaskan surat Al-Buruj atau di saat menerangkan tafsiran surat Al-Buruj pasti menjelaskan kisah Ashabul Ukhdud karena itu memang kisah yang ada di surat Al-Buruj dan hampir sama semua, mutawatir. Menurut siapa? Al-Muwarrikhun wal Mufassirun, ahli tafsir, ahli sejarah. Kalau ilmu hadis namanya al-hadis al-mutawatir ya. Al-hadis mutawatir itu sedikit, dia hanya 310. Jumlahnya hanya 310. Jadi hadis itu secara garis besar terbagi dua. Ada al-hadis mutawatir, ada al-hadis ahad. Al-hadis al-mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak orang, istilahnya begitu. Jumlahnya itu belum ada yang menyepakati. Yang penting dia di atas 3. Di atas 3 orang. Jadi 3 orang meriwayatkan, di atasnya itu disebut hadis mutawatir. Ya, ada yang mengatakan harus 10 orang ke atas. Bahkan ada yang mengatakan hadis mutawatir itu harus diriwayatkan 300 orang. Maka disebut dengan hadis mutawatir. Itu hanya 310 hadis. Yang kedua hadis ahad. Hadis ahad ini yang paling banyak. Hadis ahad dibagi 3, al-hadis al-gharib, al-hadis al-masyhur, al-hadis al-aziz. Yaitu dalam ilmu mustalah al-hadis dijelaskan. Itu jumlahnya berapa? Belum ada yang mengsepakati jumlahnya berapa. Tapi sudah dihitung oleh ulama. Mereka coba mengumpulkan 40 saja, 40 kitab hadis. Mulai dari kitab Al-Jawami', ada Jami' Sahih Bukhari, Jami' Sahih Muslim, Jami' apa lagi? Tirmidzi. Mereka kumpulkan kitab As-Sunan ya, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i, As-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Mengumpulkan juga kitab Jam'ul Jawami' As-Suyuti di situ, Al-Imam Al-Munawi, kitab Ma'ajim ya, Al-Mu'jam Al-Kabir, Wal-Awsat Wal-Saghir, At-Tabrani, Al-Mustakhrajat, kitab-kitab Al-Mustakhrajat dikumpulkan semua. Al-Atraf ya, kitab hadis juga Al-Atraf dikumpulkan. Jadi dapat misalnya 40. Ini masih sedikit nih, masih banyak lagi kitab hadis. Ada Musannafat ya. Kitab Musannafat banyak, Abdul Razak Sun'ani, semua Ibnu Abi Syaibah. Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Masanid. Musnad Imam Syafi'i juga ada. Musnad yang ini jarang dipublikasikan. Musnad Imam Syafi'i. Ada Musnad Abi Ya'la Al-Musili, ada Musnad Abi Daud At-Tayalisi. Al-Muwatta'at juga banyak, bukan hanya Muwatta' Imam Malik saja. Ada Ibnu Juraij juga, Sufyan ibn Uyainah. Ini kitab hadis semua nih. Jadi ada yang ulama hadis dia coba kumpulkan, hitung berapa hadis nih. Dia ambil 40 kitab hadis saja, 40 saja. Ya, yang sisanya masih banyak. Ternyata hanya hadis yang terdapat 40 kitab hadis mulai dari Kutubus Sittah juga itu hanya 200.000 lebih. Masih 200.000 lebih. Yang menariknya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang yang ingin mencapai level mujtahid mutlak, selevel dengan Imam Syafi'i misalnya, selevel dengan Abu Hanifah, selevel dengan Imam Ahmad atau Imam Malik. Kata Imam Ahmad paling minimal hafal 500.000 hadis. Baru bisa jadi mujtahid mutlak tuh. Kalau Sahih Bukhari baru hafal saja itu
baru mencapai sekitar 7.000 hadis. Itu pun ada hadis yang diulang-ulang. Ya. Antum bisa bayangkan 40 kitab hadis kita hafal baru dapat 200.000. Terus kita maksudnya membandingkan diri kita dengan mereka sangat jauh. Ya. Arba'in Nawawi saja belum tuntas. Ya, Mukhtarul Hadis, Syifa'us Saqim, ya. Baru begitu sudah pukul dada. Sudah merasa muhaddis dan hafiz. Ini 500.000 hadis, 40 kitab baru dapat 200.000. Tuh. Nah, dari sinilah ulama coba menerka hadis Rasul kalau dijumlahkan semua kurang lebih itu 1 juta lebih. 1 juta lebih. Dari mana mereka simpulkan? Karena memang ada beberapa tokoh ulama hadis yang mereka mampu menghafal hadis terbanyak itu 1 juta. Siapa diantaranya? Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis. Imam Bukhari juga fir riwayah 1 juta hadis. Itu. Ada juga di Malang ya, Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih itu mengatakan 1 juta hadis. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Berarti hadis Nabi itu kita bisa simpulkan itu jumlahnya 1 juta lebih. Tuh. Kalau hadis mutawatir 310. Hadis keseluruhan 1 juta lebih. Hadis qudsi lebih sedikit lagi. Hadis qudsi diteliti oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Ithaf As-Saniyah bil Ahadisil Qudsiyah. Beliau mengatakan hadis qudsi itu jumlahnya 272. Sedikit. Imam Ghazali punya kitab juga tentang hadis qudsi. Di situ disimpulkan ada 100 hadis qudsi. Jadi hadis yang paling terbanyak hadis ahad. Dan alhamdulillah ini sudah dibuat dalam kitab-kitab tersendiri ya. Ada yang membahas hadis mutawatir khusus. Itu karangan dari Syekh Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Qattani menulis kitab Nazmu Al-Mutanafir Minal Hadith Al-Mutawatir. Itu membahas hadis mutawatir. Kemudian hadis qudsi ditulis tadi oleh Imam Al-Munawi Al-Ithaf As-Saniyah bil Ahaditsil Qudsiyah. Nah, ini beberapa penjelasan terkait masalah riwayat mutawatir ya. Jadi riwayat mutawatir ada yang dalam bidang hadis, ada juga dalam sejarah ya. Kalau sudah termuat dalam kitab secara umum, para ulama selalu membahas kisah itu, maka ini kisah disebut juga kisah yang tawatur ya, yang mutawatir. Nah, Ashabul Ukhdud itu di surat Al-Buruj dimulai dengan qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Jadi Ibn Abbas mengatakan ada penguasa di wilayah Najran tadi. Dia marah karena sudah banyak masyarakatnya menganut agama yang dibawa oleh Fimion tadi, agamanya Nabi Isa. Sedangkan dia dalam satu riwayat sama kayak Fir'aun, beda-beda tipis. Ya, ngaku sebagai Tuhan juga. Ya, wa fir riwayah penyembah berhala. Maka marahlah dia nih. Ini orang namanya Dzunuwas bin Sarhabil, ya. Penguasanya itu di Himyar, wilayah Yaman juga. Dialah yang memaksa mereka murtad. Masyarakat yang ada waktu itu yang sudah memeluk agama Nabi Isa alaihissalam. Dikasih 2 pilihan. Kalau tidak murtad, nanti dibakar, dibuat parit yang begitu besar, dan mereka dikumpulkan di dalam parit itu dan dibakar hidup-hidup. Ini yang hebatnya nih, walaupun dalam keadaan dipaksa untuk murtad, tidak ada satupun yang keluar dari agama mereka. Mereka memilih untuk mati. Berapa jumlahnya? 2.000 orang. Satu riwayat 12.000, riwayat yang lain 20.000. Bukan 2.000, 20.000. 12.000 atau 20.000. Maka disitulah Allah Ta'ala mengabarkan cerita ini. Dimulai dengan qutila ashabul ukhdud. Dibunuh ya, orang-orang yang ada di dalam parit tersebut. Jumlahnya 20.000. Ketika sudah dikumpulkan
Mereka ya digali itu parit, dimasukkan ke dalam, kemudian dimulai kumpulkan kayu bakar itu, dimasukkan ke dalam. Imam Kalbi mengatakan setelah itu mereka dibakar, mati semuanya, wafat semuanya. Ada raja Arbat atau Aryat minal Yaman, ada penguasa lain yang mendengar kabar itu marah. Nah, penguasa ini dia memiliki perangai yang baik. Diseranglah ini Dzu Nuwas, lari dia dari Yaman, lewat lautan, tenggelam, mati. Tuh, ini riwayat disebutkan di dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh. Menurut Imam Kalbi matinya tenggelam. Ya, Imam Kalbi mengatakan tidak, Imam Kalbi mengatakan dibunuh oleh orang bernama Abdullah namanya Syekh atau bukan Abdullah, nama Abdullah bin Yamid, itu yang membunuh daripada Dzu Nuwas, ya. Saya lupa nama belakangnya, pokoknya nama awalnya Abdullah itu. Abdullah, dan kuburannya itu pernah ditemukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu menggali tanah temukan kuburan itu, dan Umar bin Khattab mengatakan dia yang membunuh raja yang zalim itu, Dzu Nuwas itu. Itu namanya Abdullah siapa saya lupa itu, nanti bisa dicek tuh. Ya, matilah di situ tuh Raja Dzu Nuwas. Dia mati tenggelam. Dan ini jarak, kata Ibnu Abbas, masa peristiwa Ashabul Ukhdud dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 70 tahun. Jadi peristiwa itu dengan jarak dari kelahiran Rasul itu 70 tahun. Berarti tidak terlalu jauh jaraknya. Dibunuhlah mereka 20.000 orang itu. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Api dinyalakan berkobar. Ar-Rabi bin Anas mengatakan Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Dalam riwayatnya Rabi bin Anas, waktu mereka dilempar ke dalam api, jadi api dinyalakan terlebih dahulu. Ini riwayat Rabi bin Anas. Sudah dibakar, dinyalakan itu api, makanya Allah sebutkan an-nari dzatil waqud. Apinya menyala. Setelah itu mereka dilempar ke dalam api yang menyala. Kata beliau, Allah muliakan najjallahul mu'minin. Allah muliakan mereka orang-orang beriman biqabdi arwahihim qabla an tamassahum an-nar. Jadi sebelum masuk ke api mereka sudah dicabut nyawanya oleh Allah, sehingga tidak merasakan kesakitan terbakar oleh api. Jadi masuk sudah meninggal itu. Waktu dilempar sudah dicabut ruhnya mereka satu persatu. Masuk ya tinggal jasad saja. Itu Allah muliakan mereka orang-orang beriman. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Nah, ini nanti jadi dalil apa? Salat hadis mengatakan, ya, riwayat Ibnu Umar wa ghairuhu dan sahabat lain kalau tidak salah itu, ya, mengatakan bahwa Nabi kalau salat meletakkan tangan ala sadrihi. Ala itu kalau diterjemahkan awal, ya, secara teks itu di atas dadanya. Akhirnya jadinya di atas dada begini. Karena memahami kata ala hanya memahami di atas dada. Padahal kata ala itu kalau dibahas oleh pakar bahasa Arab dunia namanya Ibnu Hisham Al-Misri dalam kitab Muqnil Labib an Kutubil A'arib, itu kata ala maknanya sangat banyak. Bukan hanya di atas, tapi di samping, di bawah juga bisa kata Allah. Maka disitulah Imam Nawawi, Ibnu Qayyim mengatakan ketika menerangkan Nabi kalau sholat meletakkan tangan di atas dada, bukan artinya di atas dada, tapi di bawah dada. Makanya diberikan keterangan oleh Imam Nawawi, yaitu tahta sadr fauqa surah, di bawah dada di atas pusar. Dari mana dalilnya? Ayat tadi itu, idhum 'alaiha qu'ud. Mereka duduk di atas api, nggak bisa diartikan di atas api. Paham tidak? Ini mereka ini adalah pasukan dan raja tadi Dzu Nuwas. Jadi mereka memasukkan orang-orang beriman ke dalam parit yang sudah dibakar itu mereka duduk di samping.
Kata ala di situ bukan di atas api, tapi di samping api. Itu berarti kata ala di sini yang menjelaskan Nabi meletakkan tangan di atas dada itu bukan di atas dada, tapi di bawah dada. Karena dia punya arti bukan hanya di atas, bisa di bawah, bisa di samping. Kalau di samping ayat tadi itu, idhum 'alaiha qu'ud, mereka duduk di samping kobaran api tersebut. 'Alaiha. Ketika dibakar itu mereka duduk, dibuat kursi. Mereka jadikan semacam tontonan hiburan. Dibakar satu persatu. Kalau dalam riwayatnya Imam Mujahid mengatakan kanu qu'udan 'alal qara'is 'indal ukhdud. Mereka duduk di atas kursi-kursi mereka di samping parit-parit tersebut sambil menyaksikan. Maka di ayat lanjutannya apa? Ya, idhum 'alaiha qu'ud wa hum yaf'aluna bil mu'minina, ya. Ala mu'minina syuhud. Awalnya apa tadi? Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi mereka itu melakukan itu kepada orang-orang beriman, mereka saksikan, syuhud, nonton di atas kursi mereka. Ya, 70 orang dilempar. Ganti lagi 70 orang. Kata Imam Mujahid atau dalam tafsir Tobari itu setiap 70 orang diantri loncat. Suruh loncat lagi 70 orang, dilempar sama mereka sampai terbunuh 20.000 orang. Ya. Dalam riwayat yang lain 12.000 orang. Setelah itu Allah Ta'ala melanjutkan kisahnya itu, ya, mengatakan apa itu? Wa ma naqamu minhum illa yu'minuna billahi azizil hamid. Yang mereka aniaya ini orang-orang beriman, kesalahannya hanya satu. Apa itu? Mereka beriman kepada Allah. Karena mereka beriman, maka dibunuh oleh raja zalim ini. Yang hebatnya tidak ada satupun yang murtad. Mereka memilih untuk mati dibakar. Bahkan dalam kisah hadis panjang tuh, itu nanti pertemuan berikut, itu ada bayi juga ikut dibakar, ibunya takut. Kata bayi, wahai ibu, loncat saja, gak apa-apa. Sesungguhnya kamu di atas kebenaran, tidak perlu takut. Itu. Dan sesungguhnya azab di neraka lebih berat daripada azab di dunia ini. Masuklah dia. Ini ucapan sama persis dengan apa yang diucapkan oleh anak bayinya Masyito yang kita bahas di pertemuan lalu. Itu. Wa man naqamu illa yu'minu billahi azizil hamid. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat thumma lam yatub falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Nah, mereka yang menganiaya orang beriman, mereka itu raja Zunwas dengan pasukannya itu menganiaya orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Nah, jelas nih ayat menerangkan yang syahid dan yang terbunuh, terbakar itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Makanya Allah sebutkan mu'minin wa mu'minat. Tsumma lam yatub. Kemudian mereka yang melakukan kejahatan tersebut tidak bertobat, Allah balas dengan ganjaran yang sama. Falahum azabu jahannam. Kemudian Allah tambah lagi, walahum azabul hariq. Bagi mereka dapat nanti azab neraka jahanam. Balasannya mereka mendapatkan azab neraka jahanam, dan bagi mereka juga mendapatkan azab al-hariq, yaitu dibakar. Padahal kan di neraka jahanam itu kan sudah dibakar. Tapi Allah ingin menyampaikan bahwa kisos itu berlaku juga. Kalian membunuh orang dengan dibakar, ya, orang-orang beriman, saya juga akan balas dengan setimpal dan bahkan juga lebih. Tuh. Kalau mazhab Syafi'i itu sebenarnya kalau hukum kisos itu, saya baca di kitab Rawaihul Bayan fi tafsir ayatil ahkam, itu harus sama dengan apa yang dilakukan ketika membunuh. Kalau kita, bukan kita ya, misalnya adalah orang dia membunuh seseorang dengan mencekik, kisosnya juga mencekik. Dia membunuh orang dengan membakar hidup-hidup, kisosnya juga harus sama, bakar hidup-hidup. Mutilasi juga dia.
Itu kisos dalam mazhab Syafi'i. Kalau pakai pedang dengan apa itu Hanafi. Ya. Sekarang dikembangkan kan pakai macam-macam lah. Pakai pistol juga, ya, senjata. Ada yang suntik, ada yang pakai listrik gitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i kisos itu setimpal dia. Nah, akhirnya sudah terbunuh mereka. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan itu dibalas oleh Allah Ta'ala. Allah kasih kabar gembira kepada orang beriman yang wafat, dibakar. Kata Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalika fawzul kabir. Adapun orang-orang beriman yang wafat dibakar itu, ya, mereka itu akan mendapatkan surga, surga yang Allah sediakan yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dzalikal fawzul kabir. Kata Allah Ta'ala, mereka sudah meraih kesuksesan yang paling besar. Semuanya tuh yang dibakar itu Allah katakan sukses. Nah, ini kisah yang disebutkan di dalam surat Al-Buruj, kisah Ashabil Ukhdud. Ada riwayat yang berbeda juga dalam hadis, ya. Kalau dalam hadis itu lebih panjang tuh. Itu nanti pertemuan berikut saya coba menjelaskan. Dalam hadis itu kisahnya agak sedikit berbeda, penjelasan tentang Ashabul Ukhdud dengan apa yang ada di dalam kitab tafsir. Ada ulama yang mengkompromikan dua riwayat itu, ya. Jadi riwayat ini tidak bertentangan, cuma ceritanya itu punya kisah yang berbeda. Jadi ada dua orang yang menyampaikan ajaran Islam. Ada Fimyun tadi dan ada satu orang pemuda. Itu. Ini yang menggabungkan riwayat. Itu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa al-ikrah, ada juga orang-orang yang ketika dipaksa untuk murtad, mereka tidak mau. Sekalipun nyawa itu dikorbankan. Saya ambil ilustrasi yang sebelumnya. Dia terpaksa daripada dibunuh, dia mengatakan sudah saya ikut agama kalian. Itu juga tidak mengapa dengan catatan wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya itu tidak mengiktikadkan itu, tetap iman, cuma lidah saja karena untuk menyelamatkan diri. Nah, dalam syariat itu dibolehkan itu. Jadi paksaan yang model begini masih dibolehkan. Dipaksa, kau tidak minum khamar saya bunuh. Terpaksa dia minum. Ini syariat masih memperbolehkan. Nah, hebatnya Imam Syafi'i itu menjelaskan bab al-ikrah itu sangat luas. Ya, Imam Syafi'i ini membahas di dalam kitab Ar-Risalah, ada kaidah tuh yang disebut ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat kadang-kadang membolehkan hal yang sebelumnya dilarang. Imam Syafi'i orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih, ya. Awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'i al-Mutallibi. Orang pertama yang menyusun tentang usul fikih adalah Muhammad ibn Syafi'i. Sebenarnya Muhammad bin Idris, cuma di situ karena bab syair, ya, di dalam kitab Maraqiyus Su'ud karya Syekh Abdullah, ya, Asy-Syinkiti, ya, Syekh Asy-Syinkiti, Abdullah bin Ibrahim Asy-Syinkiti mengatakan orang pertama yang menyusun kitab tentang ilmu usul fikih adalah Muhammad bin Syafi'. Itu. Muhammad bin Idris, tapi di situ karena nazam jadi dipakai kakeknya. Dari kakek buyutnya itu, kakek buyut namanya Syafi', makanya namanya Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i membahas bab ikrah luar biasa di situ. Jadi beliau mengatakan dalil kaidah usul fikih atau qawaid fiqhiyah yang mengatakan keadaan darurat membolehkan hal yang diharamkan sebelumnya itu Al-Quran di surat Al-An'am itu ayat 119 itu illa ma itturirtum ilaihi, dibolehkan ketika dalam keadaan sangat terdesak, sesuatu yang sebelumnya haram menjadi boleh pada waktu itu biqadril hajah, seukuran hajat. Di dalam hadis juga dikatakan la darar wala dirar. Nabi mengatakan, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf Sayyidul Walid yang kita baca tawasulnya tadi,
Itu beliau memberikan tafsiran la darar wa la dirar, artinya la tadurra nafsak wa la tadurra gairak. Jangan kamu membahayakan dirimu dan jangan kamu membahayakan orang lain. Itu dua-duanya dilarang. Tapi kalau darurat, nggak ada pilihan lagi, nyawa taruhannya, dipaksa melakukan hal-hal yang haram. Di situ dirinci oleh ulama, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi bukan artinya semua yang darurat sekalipun itu haram boleh kita lakukan. Ini bahaya juga. Ya. Makanya dirinci oleh Imam Syafi'i di situ. Dalam kitab juga ada, ya, kitab di situ dirinci, dan ulama-ulama ahli fikih juga membahas secara khusus, namanya bab al-ikrah. Bahkan ada satu disertasi, saya pernah baca itu disertasi, judulnya itu al-ikrah fil ahkami syariah. Ikrah, paksaan di dalam hukum syariat. Di situ beliau buat draft maksiat-maksiat yang ketika dipaksa dan tidak ada pilihan, membahayakan dirinya, bisa saja dibunuh. Disebutkan draft maksiat yang boleh dilakukan ini. Tapi di situ dikatakan kalau sudah tidak ada pilihan. Cuma di situ disampaikan ada dua hal yang darurat pun terboleh kita kerjakan. Ada dua hal. Sekalipun itu dipaksa, kita mau dibunuh, lebih baik memilih dibunuh daripada melakukan dua hal itu. Nah, ini dikecualikan oleh mereka nih, dua ini. Yang pertama apa? Dipaksa membunuh orang lain. Kamu kalau tidak bunuh dia, saya bunuh kamu. Itu dalam hukum syariat, kita dilarang, walaupun itu darurat. Karena dosa membunuh orang itu jauh lebih besar. Sedangkan dia ketika dibunuh dianggap syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia syahid, kata Rasul. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, fahuwa syahid. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela diri, dia juga syahid. Ya. Artinya diserang dia. Kalau carok kemarin tuh ya. Nah, carok itu jelas tuh dalam hadis tuh. Emosi sesaat. Nabi mengatakan izal taqa al-muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang muslim berkelahi, dua-duanya bawa pedang, kemudian terjadilah perkelahian, pertengkaran. Kata Nabi, yang membunuh maupun yang dibunuh, keduanya dalam neraka. Sahabat mengatakan, wahai Rasul, yang membunuh masuk neraka ini wajar. Tapi wa ma balul maqtul. Tapi yang kami heran kok yang terbunuh juga masuk neraka. Apa kata Nabi? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Yang terbunuh itu juga ada niat membunuh. Cuma dia kalah saja waktu berkelahi itu. Padahal dia punya niat juga membunuh tuh. Makanya ini beda ini, bukan syahid ini, ya. Syahid itu membela, ada maling masuk ke rumah, dia bela keluarganya atau dia terbunuh dan seterusnya. Ya, jadi harus berani, itu disebut oleh Ibnu Maskawi, berani itu dia berada di tengah. Namanya at-tariqah al-wusta. Ini teorinya Ibnu Maskawi. Jadi Islam itu selalu mengajarkan moderat. Kalau terlalu berani tanpa ada lihat keadaan situasi, maka namanya bukan berani, nekat. Iya kan? Nekat. Tahu musuh banyak di situ, dia sok-sokan sendiri ke sana. Nekat. Jadi akal tetap digunakan. Kalau terlalu hati-hati, tidak berani, pengecut, jelek. As-syaja'ah, tengah. Dia tidak nekat, dia juga tidak pengecut. Posisinya di tengah. Itu namanya at-tariqah al-wusta. Maka itu yang dilarang. Sekalipun kita dipaksa, ulama sepakat, gak boleh kita membunuh orang karena dipaksa oleh orang. Kemarin kan yang polisi itu kan dipaksa, tembak. Itu dalam hukum Islam gak boleh. Sepakat semua ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, karena kita sudah mengorbankan nyawa orang. Nyawa kita aja dikorbankan, syahid, kita dibunuh orang. Kenapa orang lain harus kita bunuh sekalipun dipaksa? Ini dalam hukum syariat ya. Sepakat semua ulama.
khilafnya di kisos. Khilafnya di kisos. Kita tahu kan kalau bunuh orang kan kisos, hukuman mati juga. Nah, ulama berbeda pendapat orang yang dipaksa membunuh orang apakah kena kisos atau tidak. Nah, di sini Imam Syafi'i mengatakan tidak kena kisos. Karena dia dipaksa. Yang kena kisos justru yang nyuruh. Yang nyuruh bunuh, sekalipun dia tidak membunuh secara langsung, tapi dia memaksa orang itu yang membunuh. Kata Imam Syafi'i, Imamuna Syafi'i rahimahullah mengatakan orang yang menyuruh itulah yang dikisos. Dia ini diserahkan kepada hakim bagaimana hukum yang layak. Ini juga pendapat imam-imam yang lain. Ngeri tuh, satu nyawa itu Allah sebut membunuh satu orang seperti membunuh seluruh manusia di bumi ini. Dosanya seukuran itu. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang yang membunuh satu jiwa tanpa hak, atau orang itu tidak melakukan kerusakan di bumi, al-bughat, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Menariknya Allah menyebut bukan mukmin tapi nafsin, syamil am, umum. Jadi sekalipun itu orang kafir, kalau dia tidak ada hak bagi kita untuk membunuh dia, dosanya sama seperti kita membunuh semua manusia. Namanya kafir zimmi kalau dalam bahasa fikih. Yang kafir harbi yang memerangi kita yaitu kondisi perang, membela diri. Tapi yang mereka damai, tidak ganggu orang Islam, apalagi tetangga, Allah menggunakan lafaz menghilangkan jiwa. Tidak mengspesifikasi jiwanya orang mukmin atau kafir. Jiwa siapapun itu kalau kita bunuh seperti kita membunuh seluruh manusia. Kita bunuh satu jiwa seperti membunuh seluruh manusia. Kita selamatkan satu jiwa sama seperti kita menyelamatkan seluruh jiwa manusia di muka bumi itu. Nah, ini yang paksaan yang tidak boleh nih. Ya, membunuh. Alasan apapun enggak boleh. Yang kedua, dipaksa berzina. Itu pun tidak boleh. Kamu, saya zina ya sama ini. Kalau enggak saya bunuh. Kata ulama ini enggak boleh. Sekalipun dipaksa. Tuh. Yang orang juga kadang-kadang enggak dipaksa zina. Iya. Kenapa? Sampai dalam keadaan darurat begitu. Minal kabair. Zina itu termasuk dosa yang sangat besar. Sangat besar. Sampai dipaksa pun enggak boleh dilakukan. Itu bisa bayangkan tuh. Itu ada tanbih kata Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib yang lahir 544 Hijriah. Dipaksa berzina, kenapa dilarang? Tanbihan, peringatan dari Allah bahwa dosa ini sangat besar. Yang terjerumus, pintu tobat tetap terbuka, ya, nggak perlu diumbar-umbar. Yang bahaya bangga dengan dosa. Naudzubillah min dzalik. Ya, manusia mungkin ada yang terjerumus sekarang sudah mau jadi baik bertobat, terbuka pintu tobat itu. Dosa apapun dalam Al-Quran itu kan disebut Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, ini pemahamannya jangan dipahami orang yang sudah syirik kemudian mau tobat sudah gak bisa lagi. Jangan. Itu pembahasannya adalah apa? Dalam tafsir diterangkan meninggal dalam keadaan syirik. Meninggal dalam keadaan syirik, tidak sempat tobat, dosanya itu nanti tidak diampuni. Tapi kalau masih hidup, dia bertobat, dosa apapun itu, dia bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia masih hidup. Kesempatan itu terbuka. Tuh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, ya. Jadi dua pemaksaan ini yang dilarang dalam syariat. Itu dalam jurnal itu, kitab namanya Al-Ikrah fil Ahkami Syar'iyyah. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita masih membahas Al-Ikrah, ya, tapi dari keterangan hadis Rasul Muhammad SAW terkait kisah Ashabul Ukhdud.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.